Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap semangat untuk kita semua. Video ini adalah video ulasan tentang peristiwa yang terjadi di Indonesia pasca kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Kita awali dari sini, anak-anak. Dari tahun ini, ya, 1945. Perhatikan kursor saya. Ini ya. Nah, ini 1945 ada peristiwa banyak. Salah satunya adalah 17 Agustus, proklamasi, kita tahu semua. Dilanjutkan dengan menetapkan presiden dan wakil presiden tanggal 18 Agustus, dilanjutkan dengan penyusunan alat kelengkapan negara, membentuk 12 kementerian dan 8 provinsi. Nah, setelah 1945, dinamika yang terjadi atau perubahan yang terjadi di pemerintahan Indonesia saat itu adalah mulai dari 14 November. Ini disebut sebagai masa awal demokrasi liberal, ya, karena ada masa-masa berikutnya, sehingga pada masa ini disebut sebagai masa awal demokrasi liberal kita. Saya kasih tuh. Nah, siapa saja Perdana Menterinya? Salah satunya adalah Perdana Menteri Syahrir. Satu, yang kedua Amir Syarifuddin, dan Perdana Menteri Muhammad Hatta. Nah, ketika Syahrir lengser, kemudian digantikan oleh Amir Syarifuddin. Pada masa Amir Syarifuddin tahun 1948 ada perjanjian Renville. Ya, perjanjian Renville ini terjadi antara Indonesia dengan Belanda. Nanti silahkan dibuka sendiri tentang konsep Renville, ya, tentang materi-materi kita tentang perjanjian Renville. Sudah saya sampaikan di bahan ajar. Nah, setelah terjadi perjanjian Renville, maka dampaknya adalah wilayah Indonesia menjadi sangat sempit. Wilayah Indonesia menjadi sangat sempit, sehingga mendorong Perdana Menteri Amir Syarifuddin dimakzulkan, atau dalam kata lain dijatuhkan dari kursi pemerintahan, kemudian digantikan oleh Muhammad Hatta. Nah, akibatnya terjadi kekecewaan di dalam diri Amir Syarifuddin, bisa dikatakan demikian, sehingga dia bergabung dengan golongan sosialis komunis, bertemu dengan musuh yang baru saja pulang dari Rusia, kemudian membentuk persekutuan atau Front Demokrasi Rakyat, namanya Front Demokrasi Rakyat yang berhaluan sosialis komunis. Sehingga tahun 1948 terjadi sebuah peristiwa yang disebut sebagai pemberontakan PKI 1948 di Madiun. Nah, tujuannya antara Musa dengan Amir Syarifuddin adalah memproklamasikan berdirinya, coba dicatat ya, negara Republik Soviet Indonesia. Artinya ingin mengganti Pancasila menjadi komunis, sosialis. Tahun 19 September, tanggal 19 September 1948. Selanjutnya, setelah Hatta memegang pemerintahan, ada satu peristiwa penting di Indonesia. Salah satunya adalah terjadinya konferensi meja bundar. Ini silahkan digarisbawahi, teman-teman. Ya, saya bold dulu ya, biar nanti terlihat. Nah, nggak perlu lah ya. Nah, terjadi konferensi meja bundar 23 Agustus sampai dengan 2 November 49. Peristiwa ini sangat penting karena memang saat itulah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, walaupun dalam tanda kutip masih menjadi negara Republik Serikat. Artinya Republik Indonesia Serikat. Sehingga ada 16 negara bagian yang dimiliki oleh Republik Indonesia. Nah, paling tidak dari situ sudah muncul ya satu titik terang lah peristiwa ini. Nah, di tahun 1949 sayangnya ada di Agustus juga ada peristiwa, tokohnya adalah Sekar Maji Maridjan atau Sukarmaji Maridjan Kartosuwiryo. Beliau adalah seorang tokoh perjuangan Islam, kemudian menginginkan adanya pendirian negara Indonesia Serikat atau pendirian Republik atau Darul Islam Indonesia. Hal ini dia didasarkan pada
keinginan atau kekecewaan terhadap perjanjian Renville dan juga kekecewaan terhadap pemerintah Republik Indonesia. Ya, tepatnya ada di Jawa Barat, ada di daerah Karawang, ya, Jawa Barat, ya, sebagai bentuk penolakan terhadap isi dari perjanjian Renville. Karena kita tahu semua, salah satu isi dari perjanjian Renville adalah semua laskar atau semua bentuk perjuangan Republik Indonesia itu harus keluar dari wilayah Belanda. Dan memang bentuk negara kita kemudian lebih sangat kecil, ya. Republik Indonesia sangat kecil begitu. Karena yang lain adalah Republik Serikat gitu, bentukan Belanda. Selanjutnya 1950 ada Kapten Raymond Westerling di Jawa Barat, ya. Ini sebelum 17 Agustus. Ada peristiwa APRA atau kita sebut sebagai Angkatan Perang Ratu Adil, dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling. Beliau adalah seorang tokoh militer dari Kenil, Koninklijk Leger Nederland Indies. Koninklijk Leger Nederland Indies. Artinya adalah bisa dikatakan sebagai polisinya India Belanda begitu. Nah, dari APRA kenapa disebut Angkatan Perang Ratu Adil? Karena dia sendiri adalah sebenarnya adalah tokoh yang mengerti tentang seluk-beluk di Jawa, ya. Karena kalau dilihat saat itu banyak ramalan yang berterbangan. Salah satunya adalah ramalan dari Jayabaya atau Raja Kediri, bahwa akan suatu saat nanti Indonesia atau Nusantara akan dipimpin oleh seorang yang disebut Ratu Adil, yang akan adil. Dia bagian dari Indonesia tetapi merupakan orang peranakan. Nah, kebetulan Raymond Westerling ini adalah seorang peranakan Belanda dan Turki. Dia maksudnya adalah keturunan Belanda dan Turki, gitu. Sehingga hal ini dimanfaatkan oleh Raymond Westerling untuk menggait massa, mencari simpati dari rakyat agar dia diakui menjadi bagian dari Angkatan Perang Republik Indonesia. Inti sebenarnya adalah dia menginginkan bahwa Indonesia itu harus tetap menjadi negara serikat. Nah, itu arahnya. Kemudian yang kedua ada peristiwa Andi Aziz atau pemberontakan Andi Aziz di Sulawesi Selatan, tepatnya 5 April. Ini juga menginginkan adanya pengakuan terhadap negara Indonesia Timur. Artinya menginginkan bahwa Indonesia itu tetap menjadi negara serikat. Tetapi pada akhirnya kita lihat 17 Agustus 1950 Indonesia secara resmi kembali menjadi bagian dari negara kesatuan. Jadi seluruh wilayah di Indonesia itu menjadi negara kesatuan Republik. Tetapi dengan demikian disepakati pula ada Undang-Undang Dasar sementara yang kita pakai saat itu, yaitu tahun 1950. Sehingga akibat dari Undang-Undang Dasar sementara itu, maka bentuk pemerintahan kita adalah parlementer. Sistem parlementer itu berpusat pada parlemen, artinya semua menteri itu bertanggung jawab kepada parlemen, karena yang paradigmanya atau cara berpikirnya adalah parlemen atau dewan rakyat itu adalah pemegang kekuasaan tertinggi, ya, sehingga presiden bukan pemimpin pemerintahan, tapi hanya sebagai pemimpin atau kepala negara saja, ya, sebagai simbol saja. Sementara di bidang pemerintahan itu dipimpin oleh seorang perdana menteri yang setiap harinya harus bertanggung jawab kepada parlemen. Itu bedanya, ya. Sejak tahun 1950 kita menjadi negara parlementer. Nah, ada peristiwa yang lain setelah kita berubah menjadi sistem parlementer, ya. Ada Christian Somogyl adalah tokoh yang melakukan